Baik Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang saya hormati, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, Om Swastiastu. Terima kasih buat kehadirannya menghadiri undangan kami pengurus RW terkait dengan kegiatan sosialisasi pemilahan sampah. Hadir di hadapan kita tim dari Pos Pandai akan memberikan sosialisasi kepada warga RW 20 tentang cara-cara pemilahan sampah. Ya, pemilahan sampah, mudah-mudahan nanti penjelasan dari beliau-beliau ini dapat kita cerna dan dapat kita laksanakan dengan tujuan untuk mengurangi beban sampah yang akan dibuang ke TPA. Untuk itu kami persilahkan kepada Pak Revi, mohon dijelaskan sejelas-jelasnya Pak. Terima kasih kami sampaikan permohonan. Terima kasih yang pertama waktu dan kesempatan diberikan ke Pos Pandai. Silakan Pak. Selamat datang Pak Dewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak RW Ya. Pak RW, terus masyarakat serta pengurus-pengurus wilayah yang ada di Kemang Regensi ini. Pertama-tama saya ingin mengenalkan diri. Nama saya Revi Tazali Ridwan dan di sini ada Pak Kialin. Terus ini ada Ustaz. Kita dari Bank Sampah Rangga Mekar. Apa sih bank sampah itu kan, sebelumnya ada yang tahu gak bank sampah itu apa? Jadi tempat pengolahan sampah di mana bank sampah itu mengajak masyarakat untuk menabung sampah. Jadi sampah-sampahnya itu masyarakat bawa ke bank sampah lalu nanti dicatat. Nah, jauh sebelum itu untuk Pos Pandai ini, Pos Pandai pengembangan dari program bank sampah tersebut gitu. Jadi yang tadinya secara personal, mungkin Pos Pandai ini lebih ke mengarah kolektif. Jadi kita siapkan, sediakan, berikan bantuan berupa sarana yang ditempatkan di satu wilayah. Jadi masyarakat tidak perlu jauh-jauh atau mencari bank sampah terdekat untuk membawa sampahnya. Sebelum itu saya ingin menceritakan beberapa peristiwa-peristiwa ya yang terjadi belakangan ini gitu. Salah satunya sih saya ingin cerita di kampung saya di Ciapus. Saya tinggal di Ciapus. Itu yang tadinya tidak pernah mengalami banjir atau ada genangan air di jalan, dan sekarang telah berbeda gitu. Karena kenapa ya, mungkin salah satunya itu penyebabnya dari sampah ya, solokan-solokan atau saluran air yang tersumbat. Terus ada juga ya, kita saksikanlah bila kita datang langsung ke Galuga kan, ke tempat pembuangan akhir sampah itu udah luar biasa sekali, sudah menumpuk. Dan kita sih berpikir di sana, memang di sana ada beberapa yang udah tua dan ada juga yang masih muda. Kita berpikir kita nggak mau nih anak cucu kita nanti warisannya ini loh, sampah gitu, atas perilaku kita terhadap sampah yang kita kerjakan sekarang gitu, kurang baik. Nah, Pos Pandai ini jadi kita mengacu kepada 3 prinsip di sana. Yang pertama komunikasi, terus yang kedua sarana prasarana, yang ketiga itu teknologi. Kita pernah jalan di tahun 2017 dengan programnya Bank Sampah itu membuat satu aplikasi memudahkan masyarakat. Jadi masyarakat cukup ada namanya Pos Pandai di Play Store, cuman tidak berjalan karena ya kita langsung ke teknologi. Masyarakat mengklik untuk menjemput sampahnya, tapi itu tidak bisa berjalan karena komunikasinya nggak kita bangun gitu awalnya. Nah, kita sekarang akhirnya balik lagi komunikasi, mulai terjun ke masyarakat untuk mensosialisasikan bahwa pentingnya memilah sampah gitu dari sumber. Nah, sarana prasarana bagian dari pentingnya setelah sosialisasi. Kadang kan ada yang mensosialisasikan mau itu lewat media atau lewat secara bahasa gitu, tapi tidak ada sarananya untuk apa gitu. Kita
kita udah paham tapi sarana prasarana yang diberikan tidak ada gitu. Contohnya gini, punten ya, bukannya kita melawan ke pemerintahan, masyarakat udah memilah sampah nih di rumah gitu, memisahkan mana non organik, anorganik dan mana organik gitu. Tapi datang truk sampah ya karena memang cuman satu kotak akhirnya jadi masih tercampur gitu. Nah, itulah salah satu sarana yang mungkin kurang mendukung masyarakat sama-sama memilah sampah. Nah di sini pos pandai ini karena berangkatnya dari bank sampah, jadi bank sampah itu mengolah sampah khusus anorganik, di mana jenis sampah anorganik itu kita bagi menjadi 4, yaitu kertas, plastik, logam, dan beling. Nah di sini ada beberapa jenis sampah kertas yang bisa masuk ke pos pandai. Di sini ada kertas, buku tulis, terus kardus, ada karton, koran, dan jenis kertas lainnya, majalah. Ini jenis sampah anorganik ini tidak mudah terurai oleh alam gitu. Artinya butuh waktu bertahun-tahun gitu buat menghancurkan sampah jenis ini gitu. Terus jenis plastik ini jenis sampah paling banyak karakteristiknya. Ada botol plastik, terus aqua gelas, ini bisa dimasukkan ke pos pandai. Terus ada, kalau bahasa kita apa ya, ini tuh emberan, mainan-mainan anak, ini bisa disimpan di pos pandai daripada dibuang gitu kan. Artinya ini masih mempunyai nilai ekonomis dan bisa didaur ulang. Nah kalau di bank sampah ini bisa lebih rinci lagi gitu pemilahannya. Nah dengan pos pandai ini kita ajak masyarakat untuk cukup memilah sampah kertas, plastik, logam, dan beling gitu. Kertasnya disatuin aja semua jenis kertas. Tapi kalau di bank sampah itu kita sarankan untuk memilah lebih rinci lagi. Mereka biasanya udah terbiasa yang menabung sampah di bank sampah itu kardus sudah dipisahkan. Dengan pos pandai ini kita lebih berpikirnya mensederhanakan gitu. Masyarakat tidak perlu memilah secara rinci, dan peran bank sampah lah nantinya yang akan memilah di sana. Dan untuk mungkin langsung aja ya Ibu, saya ingin memperagakan bagaimana cara menyimpan sampah ke pos pandai. Ini bentuk sarana pos pandainya, dan ini saya bawa contoh dari bank sampah nih. Ada sampah bercampur di sini. Ini jenis sampah. Untuk sampah kertas kita bisa langsung masukkan ke kertas. Jenis sampah kertas semua. Kardus, misalnya kalau kardusnya masih utuh, itu bisa dilipat dulu. Terus untuk jenis sampah plastik kita masukkan ke plastik. Nah biasanya jika masih ada airnya, ini harus kita sarankan untuk dibuang terlebih dahulu. Misalnya ada sisa makanannya gitu, itu kita sarankan untuk dibuang terlebih dahulu. Kenapa? Karena jenis sampah organik lah yang menimbulkan bau gitu ya. Beda hal kalau misalnya sampahnya udah dimasukkan ke pos pandai, insya Allah ini nggak akan bau. Dan untuk jenis logam seperti ini ya, logam kaleng, bisa dimasukkan di kotak yang atas. Kotak yang atas. Untuk botol ini nih biasanya nih, lebaran ya, biasanya banyak banget nih. Ini dimasukkannya di bawah. Baiknya sih ini nggak dilempar karena dikhawatirkan pecah. Dan untuk beling-beling botol yang pecah atau gelas yang pecah itu bisa nanti dibungkus dulu pakai plastik, kalau nggak pakai godi bag gitu, baru dimasukkan. Mungkin ada yang bertanya dulu nggak setelah tanya? Kalau di sana ada karet dibuang yang mana? Karet masuknya jenis sampah plastik Pak. plastik juga. Iya, bisa dimasukin ke jenis sampah plastik karet. Kalau ada sampah besi Pak? Kalau besi tergantung ukurannya Pak ya. Kalau misalnya seperti paku, terus behel-behel yang kecil itu bisa dimasukkan karena memang kapasitasnya kecil kan.
paling yang kecil-kecil aja yang bisa dimasukkan. Tapi kalau misalnya ingin tetap menjadi apa dibawa oleh pos pantai, itu bisa disimpan di pinggirnya gitu, atau bisa langsung komunikasikan dengan koordinator. Barang yang dia tuh jadi dua macam gitu. Misalnya botol obat, bawahnya kan beli, atasnya kan sebenarnya logam, itu harus buka dulu. Ya, yang masih di mana? Kan kalau botol obat misalnya botol obat, ya. nah itu kan atasnya tuh kayak masuk kayak kaleng gitu kan, logam kan, Logam. bawahnya kan beling kan. Bawahnya beli. Nah itu berarti harus dibuka dulu terus pisahkan. Itu lebih kerennya bisa buka dulu. Tapi kalau misalnya apa mau langsung juga tidak apa-apa, karena logam beling ini Soalnya kan itu kan logam satu aja. di bawah, logam di atas, beling di bawah. Ya, Jadi sebaiknya dibuka dulu. sebaiknya sih dibuka dulu. Soalnya ada beberapa jenis benda yang seperti itu. Jadi dia dalam satu jenis ya, kemasan. terbagi dari dua macam. Bisa dibuka dulu Ibu, bisa juga tidak sih. Karena memang nanti secara pemilahan lebih rincinya lebih rinci lagi ada di bank sampah. Oh, gitu. Peran bank sampah lah yang akan dimilah. Jadi masuknya kategori beling aja gitu. Iya gitu. Ada lagi Pak? Pengambilannya Pak? Nah, untuk mekanisme pengambilan dan sekaligus mekanisme pos pandai ini biasanya ini 2 minggu sekali kita ambil jadwal rutin. Tapi bila mana 3 hari, 4 hari, bahkan 1 hari penyimpanan pos pandai sudah penuh, itu bisa kita angkut langsung. Komunikasinya ke Mas siapa? Ada nomornya kan? Nah, jadi ya gitu. Masing-masing pos pandai ini mempunyai koordinator Pak, jadi kayak pengawas gitu. Nah kebetulan di sini ada Ibu Dian, Ibu Dian yang bersedia menjadi koordinator di Kemang Regensi ini. Ngapa? Soalnya kalau kepenuhan akhirnya jadi berantakan. Nah itu, Ya. gitu, ya. Bau. Nggak bakal bau sih kalau anorganik. Yang bau organik kan? Ya, yang menimbulkan bau itu organik sama residu. Residu itu seperti sampah pampers. Nah itu kalau tanpa pampers gimana? Itu sih kita belum, untuk pos pandai belum mengelola sampah itu. Ya, kertas. Kalau kertas Tuh, bisa. kayak pampers juga kan dia terdiri dari beberapa jenis bahan. Iya. Jadi bingung. Ya, itulah karena memang pampers itu iya menimbulkan ini ya. Jadi bau. nggak dimasukkan ke situ ya. Jadi belum bisa masuk. Nah masker kan jadi sampahnya kain ya Pak ya, itu belum bisa Pak, belum bisa masuk ke pos pandai. Tapi memang bila mana ada jenis sampah yang tidak masuk juga, nanti akan kita edukasi kembali atau kita sarankan kembali untuk tidak menyimpan sampah itu. Alat elektronik yang nggak pakai ini ya. Nah, Ada kabel di sana ya. iya. Alat elektronik ya, Nah, itu kemarin bisa Pak, misalnya kalau misalnya ukuran besar, balik lagi itu bisa koordinasi dengan Ibu Dian nantinya dari anggota yang menyimpan sampah di pos pandai. Bu, sampahnya besar nih, nggak mungkin gitu masuk ke pos pandai, bisa dijemput ke rumah gak? Insya Allah nanti tim bank sampah bisa bantu, karena memang masih lingkungan. Berarti nanti nama Bu Dian harus ada di sini dong nanti. Namanya Bu Dian ini, nama gambarnya ya. Kabel dan colokannya. Ya kan? Colokannya logam. Kabelnya plastik. Terus di dalamnya kan ada logam juga. Maksudnya kemana itu? Masukin di jenis plastik. Logam, plastik aja. Di plastik aja. Pokoknya, jadi gambarannya adalah yang besarnya gitu ya. Ya, yang paling besarnya, besarnya. betul yang besar. Karena untuk jenis sampah, karena masyarakat lebih memang diharuskan untuk memilah lebih rinci, kayaknya nggak mungkin Iya. gitu kan. Nah dengan pos pandai ini makanya disederhanakan Pokoknya mungkin. intinya adalah yang besarnya apa gitu. Ya, gitu. Kita disediakan berapa untuk begini per RW? Untuk per RW sih tergantung permintaan. Bila mana dibutuhkan di sini 2 atau 3 itu bisa kita kita bantu kalau memang sarananya masih tersedia gitu. Tapi memang ada beberapa yang harus ini sih, kayak semacam membuat surat ya, Pengajuan. pengajuan buat pandai apa Sebaiknya sih setiap RT satu Pak. Ya. Tapi udah ada yang dipasang itu saya lihat gitu. Dari mana? Ini dia. Ini di bawah.
Oh dibawa. Contoh dulu. Pantas saya cariin, kira ada maling. Tong sampah hilang gitu loh. Ada bule yang ambil. Bukan sampah yang diambil tong. Hilang. Ini nanti kita angkut. Nah, peran bank sampah lah. Bang sampah di mana? Bank sampahnya kita di Bogor Nirwana Residen BNR di Janggal, Bu. Jadi memang bank sampah kita usianya udah 7 tahun. Udah 7 tahun di sana ngelola sampah. Boleh tahu nggak ngelolanya gimana? Apa tuh? Ngelolanya. Kalau kita sih lebih ke edukasi, Bu. Karena kan program bank sampah ini arahannya lebih ke Jadi bapak mah lebih edukasi ke kita. lebih gitu. ke edukasinya Nanti ke programnya masyarakat. mah, ya yang di sono gitu ya. Ya, dari Mereka peran. tahu. Jadi Diapain? bank sampah itu nantinya bermitra juga dengan beberapa pelapak gitu. Beberapa pelapak. Jadi pelapak lah yang nanti mengikut sampah ke bank sampah gitu. Dia ada nilai pemasukan juga dong ya. Ya, di situ ada feedback. Mungkin yang belum pertanyaan ibu ya, kita mengelola sampah itu pengelolaan sampah kita ada namanya traceability, endingnya sampah kita itu kemana, karena apa, kalau tidak jelas cycle-nya ya kan, berarti kita sama juga memindahkan masalah aja. Makanya itu yang ditanya traceability-nya itu kemana, misalnya ada sampah itu kita akan traceability-nya kita kasih ke PPLI, ada manifestonya, iya kan, mungkin Iya. Bapak tahu ada manifestonya. Nah ini seperti ini gimana? Diapain Ini sih karena apa? sampah ini tuh, gitu. Bapak memberikan edukasi ini di perumahan yang notabene orang yang tingkat intelektualnya lebih di atas rata-rata. Tuh. Yang kedua, Bapak mengedukasi kami orang tua ini. Mestinya kan juga remaja ke anak kan juga harus dilakukan. Karena apa? Kita ini generasi notabene usianya udah bisa diukur lah, nggak bakalan di atas 50 tahun lagi, ya kan? Nah, tapi ini perlu juga untuk anak-anak, karena seperti yang Bapak bilang, ini peninggalan untuk anak cucu kita. Oh, nanti kita 30 tahun lagi saya yakin tinggal dihitung kok yang ada di sini, ya kan? Nah, itu yang mungkin yang makanya pertanyaan saya ini traceability, karena saya lihat ini kan juga ada logo BNI, ini kan berarti program CSR-nya BNI, ya kan? Nah, saya juga punya program ini dan saya udah tahunan untuk dari tahun 96 sudah melakukan program bank sampah ini. Makanya saya ingin tanya traceability-nya itu gimana, karena BNI nggak mengeluarkan limbah, beda dengan saya, mungkin dia tidak bicara traceability, cuman saya ingin tahu, saya mana tahu jelas cycle-nya itu jelas. Kalau nggak jelas cycle-nya itu kan nggak clear juga. Karena apa? Mengelola sampah ini menjadi bahan kembali itu costingnya 30-40% loh, mahal dari virgin. Nah, itu mungkin yang saya tanya juga, melanjutin pertanyaan Ibu Hilda. Izin Pak, mungkin Bapak sebelumnya pernah menjalankan program juga Bukan pernah, sampai hari ini masih. Oh, luar biasa. Nah, izinkan Pak, memang kita sih masih belajar, belum benar-benar memahami tentang pengolahan sampah yang mungkin arahnya lebih ke keberlanjutannya ya. Tapi untuk Nggak apa-apa, makanya ada kepikiran buat saya kita masuk ke nah makanya dengan adanya sosialisasi ini mudah-mudahan yang tidak hadir bisa diberikan saling menyampaikan bahwa tadi ada tanda misalnya ya seperti mekanisme yang saya jelaskan tadi. Terus mengenai akhir si anorganik ini sih yang saya tahu itu pengolahan limbahnya nantinya ke pabrik, dari kelapa kita punya ke kelapa, nanti kelapa kemudian nanti ke pabrik, ada beberapa mungkin yang bisa didaur ulang menjadi guna kembali. Terus untuk masyarakatnya kita lebih ingin membangun masyarakat yang
membangun ekonomi kreatif di masyarakat gitu dengan menyimpan sampah sesuai jenisnya dan ada feedback di situ gitu atau bonus lah. Nah makanya di mekanismenya saya ingin sampaikan nanti mekanismenya itu akan kita timbang di tempat, terus kita catat di tempat dan disaksikan juga oleh koordinator nantinya, dan nantinya akan kita tulis di dalam buku tabungan ini, tabungan sampah. Tabungan sampah. Nah dari hasil reduksi sampah yang dikonversikan ke dalam bentuk nilai itu kita kembalikan lagi ke masyarakat gitu, entah itu mau digunakan untuk kas wilayah gitu kan, mau kegiatan lain gitu. Karena kalau ada titik 3 Makanya tempat, minta penempatannya dekat rumah, bisa terawasi. Bisa terawasi. soalnya wilayah kita di RW 20 ini udah puluhan hektar loh Pak. Itu Luas banget sih. luas Jadi banget. kalau misalnya RT lain mau diadain lagi, ini beda lagi pihak yang RT yang lain. Iya Ya, gitu. betul. Kalau kita yang bisa mengawasi. Ini berarti bahannya yang kita sampah yang dibuang ini kalau kuliah berarti anorganik ya, bisa dikatakan organik semua ya? Organik semua. Anorganik semua. Jadi organik nggak bisa oh. Kalau baju bekas bang, pakai bekas bisa nggak? Biasanya Ada lagi ya? ada lagi sih itu. Lagi bekas yang masih bagus. Iya sih saya. Jangan ke panti asuhan semua. Iya, iya, iya. Nggak bisa kan baju kan. Belum ya, belum bisa ya. Karena kalau bagus saya terima. Apalagi kalau yang bermerek ya Pak. Jadi kita berangkat dari anorganik, minimal kan ya seperti slogan kita merubah perilaku yang tadinya biasanya buang sampah menjadi simpan sampah sesuai jenisnya. Karena perilaku buang itu terhadap sampah bisa buang di mana aja, namanya buang itu kan buang aja, sampah buang tuh buang. Beda dengan simpan gitu. Kalau simpan harus ada Buang ke tempat. sungai ya Pak. Yang saya masuk sungai Bu. Uang tabungannya nggak juga. Sungai itu ya Pak. Ada ini saya sengaja ini di akhir karena memang dianggaplah ini mah bonus dari hasil apa yang Tapi nanti kita kerjakan. mereka ada feedback juga gitu ke kita. Saya juga ingin memperkenalkan di sana Nominal juga. selain Iya, daripada iya. ada Makanya bank kan ada sampah buku. yang mengembangkan program Pos Pandai ini, di sana ada rumah kreatif Nusantara, di mana rumah kreatif Nusantara itu selain daripada membuat kerajinan dari sampah gitu kan, kerajinan daur ulang sampah, kita di sana ada karya tentang lingkungan, mengedukasi melalui lagu gitu, melalui lagu yang nantinya akan dibawakan oleh Panjalit nih kebetulan. Nah jadi di sana di rumah kreatif kan nggak semua bisa milah sampah ya, nggak semua bisa milah sampah dan nggak semua juga mau ikut gitu peran dalam misalnya mengut sampah gitu atau jadi bagian dari bank sampah gitu, nggak semua bisa. Jadi apa sih yang lu punya kemampuan apa gitu atau basic lu di mana ya? Saya bisa nyanyi, ya udah coba aja berkarya untuk lingkungan. Nah, biar nggak penasaran mungkin nanti Kang Panji nih yang akan membawakan salah satu beberapa karya lagu dari rumah kreatif. Nah, sebelum rumah saya mau tambahkan Boleh. Ini kan program yang sangat baik, sudah dijalankan di beberapa wilayah. Ini kan akan merubah perilaku masyarakat untuk berperilaku lebih bagus, kan? Artinya sampah dipilah-pilah. Tapi dalam hal ini pasti ada nilai-nilai yang tadi selain edukasi juga nilai ekonomi yang Pak RW tadi sudah menusuk ke sana kan, kan? Saya kira kalau dengan cara-cara seperti ini kan sebetulnya kalau jujur ya, ini kan warga nama kerjaan Pak, ya kan? Ketika nama kerjaan ini kan ada nilai manfaatnya, yang mana ini nilai manfaatnya itu harus terbuka gitu disampaikan. Artinya sehingga ada daya rangsang gitu. Masyarakat terangsang, oh aku tuh memilah-milah begini tuh aku dapat manfaatnya ini. Selain manfaat edukasi untuk kebersihan gitu kan. Karena kayak yang dipilah hanya yang nilai ekonominya aja tinggi Pak. Ya kan? Jujur aja yang dipilah-pilah itu ekonomi tinggi ya. Sementara hari ini disebutnya sampah ini sekarang sudah bahan komersil Pak di beberapa daerah.
ada satu mesin sampah diolah menjadi bahan bakar, Pak. Kan? Ini mesinnya Pirolisis ya. nah, mesinnya itu diimpor dari Thailand, dari Cina, gitu kan. Jadi nilai ekonominya udah tinggi sekarang sampah ini, kan? Kalau artinya kalau kita punya skill ke sana, warga juga bisa. Ya cuman memang belum lah. Ini bakal punya nilai ekonomi tinggi gitu kan sampah yang hari ini. Jadi ada beberapa wilayah sampahnya sudah dikelola dengan baik, gitu kan. Jadi pembuangan baik. Ketika organik atau ekonomi satu dan tetap masuk ke satu penampungan sampah itu ada pengelolanya kan, yang secara pemerintah juga ada. Nah, saya menyarankan ini kan baik, tentu kan ini pun juga membutuhkan investasi ya, kayak membuat ini gitu kan membutuhkan ya. Itu barangkali nilai-nilai ekonominya lebih ditonjolkan kepada masyarakat supaya masyarakat itu lebih terangsang, gitu kan? Sehingga kan semangatnya lebih tinggi gitu kan. Apalagi hari ini kan banyak pengangguran. Nah, anak-anak muda siapa tahu bisa membantu ngelola ini yang di sini gitu kan, diberdayakan kan masyarakat yang tetangga kita yang notabene butuh kan, tenaga satpam juga masih banyak yang ngelamar ke sini Pak kan, jadi bisa diberdayakan gitu masyarakat yang lingkungan kita, sehingga kita kan membantu juga pada masyarakat lingkungan untuk menggalakkan ini gitu. Izin Pak ya. Pos Pandai ini nantinya ditimbang dan dicatat. Dari hasil setiap jenis ini kita konversikan dalam bentuk nilai ini per kilonya itu Rp500. Kenapa kita kecil? Kasusnya kenapa sih harganya kecil itu gitu? Karena memang yang kita tonjolkan di sini bukan ke arah nilainya gitu, lebih ke edukasi ke masyarakatnya. Masyarakat sudah mau memilah sampah dan mulai melek bahwa sampah mempunyai nilai ekonomis dan dia mau menjual sendiri, itu no problem gitu maksudnya bagi kita. Yang penting tujuan kita, ayo kita sama-sama peduli sama lingkungan itu yang pertama. Nah, terus rencana kita ke depan Pos Pandai ini ya nantinya kita akan bekerja sama dengan beberapa bank sampah terdekat. Apalagi misalnya tadi kata Bapak, gimana cara memberdayakan masyarakat yang ada, warga yang ada di sini, misalnya pengangguran. Nah itu bisa kalau misalnya di sini bisa membuat salah satu sarananya bank sampah gitu kan. Nah itu kan bisa dengan Pos Pandai ini gitu. Itu bisa seperti itu gitu. Ya tapi saya nambah lagi, mana ada tulisan loh, pilah, ambil, nabung, daur ulang, alat inovasi. Nah, ada kata nabung loh. Itu visi Bapak loh, bukan cuma baca loh. Makanya itu di jalan ya kan. Dan saya yakin seperti yang dibilang Pak Yamin, kalau warga yang diandalkan jauh ya. Mungkin kita juga akan mengedukasi ibu ART kita. Ini buat kamu loh, yang bisa kamu tabung daripada nanti. Nah, saya jujur loh, secara psikologis saya juga sudah kepikiran. Biasanya orang sampah itu Pak, ini yang saya perhatiin. Setiap mengambil sampah di kita, dia juga sudah langsung, saya kalau di rumah saya sudah langsung milah, karena saya nggak ingin yang plastik yang limbah rumah tangga masa dan dia sudah langsung aja mereka pilih, dan secara psikologis dia senang ngambil di tempat saya. Nah itu cuman kalau ini kita pikiran psikologis ya, padahal dia sampah yang nggak bisa jadi duit mulu nih di rumah ini. Ini itu perlu juga dipikirkan. Makanya ini efek psikologis. Nah, karena apa? Ada warga kita, ya kan, orang sampahnya nggak mau ngambil. Saya bilang, saya nggak pernah ditolak kok, tapi itu karena sudah terpilah ya. Nah, yang sudah terpilah, tapi ada yang terpilah itu ada nilai ekonomisnya ternyata gitu kan. Jadi saya kalau kata Pak Soni tadi, kamu bisa lihat nih kalau mobil sama jalan di depan tuh udah jalan duluan kan. Iya, dia sweeping dulu. Ada orang yang udah jalan duluan ya. Nah, ketika sudah ada kebagian organik semua, baunya semua Baunya. gitu. Yang manisnya sudah dipilah-pilah gitu, ada nilai Sampah kita tuh psikologisnya. dilempar doang sama dia itu. Gitu. Tapi memang harapan kita sih itu bisa mempermudah
pekerjaan yang apa yang dari kerjakan oleh dinas Iya. lingkungan hidup ya. Mudah tapi Dengan buat mungkin- petugasnya nggak ada nilai ekonomis. Jadi si petugas itu melihat yang ekonomi semua Udah dikurung di depan, sini. gitu. Yang ke sampah ini Tinggal yang bau bau semua. Ini harus diperhatiin juga nih ada nilai itu. Makanya kenapa saya tadi Si tukang sampah itu ya, ke Pak. ekonomi Iya. supaya Pak RW ini bisa ngebantu tukang sampah dengan Tukang ekonominya sampah loh. ya, tukang sampah. naik motor tuh ngambil kartu. Iya, udah sweeping mereka. Kasihan tuh dia. Pak, Iya. mobilnya di sini, orangnya udah sampai situ Pak. Iya. Iya nggak? Dia periksa semua Mas, sampahnya tapi itu. warga di sini sekarang udah nggak ada nilai ekonominya lagi, udah dibuang ke bank sampah. Makanya Kan, dia dari sisi ekonomi juga kan kembalikan lagi ke masyarakat. Iya gitu, jadi kita dapat duit nih. Bisa ada tambahan ini Pak RT. mau disalurkan kepada saya lebih ke petugas sana sampah itu beda rancang kita ada di Iya betul. Ini kita kalau ada petugas, makanya kita ngasih waktu aja lah biar Biar ada tukang semangat. sampah. Iya, mau sambil ya. Mungkin bedanya dengan kita ya, kalau di kita itu kita tidak ada bantuan Pak dari pemerintah ya mengenai operasional apalagi gitu. Iya, Mungkin bedanya kita dengan yang udah biasa narik ya, mungkin mereka punya insentif tetap gitu di per bulannya. Nah kita sih mengandalkan selisih dari beberapa selisih hasil pengolahan sampah pada sana. Karena kan kita juga masih mengenalkan dinas kebersihan. Dinas Dinas kebersihan. kebersihan. Ya kan? Ketika dia ngambil yang umum, masyarakat umum, itu kewajiban dia kelihatan. Kalau Iya. masuk ke perumahan ini, itu ada tarifnya Pak. Iya. Lain. Beda. Kalau nggak dikasih tarif, mungkin sebulan sekali baru masuk ke sini Pak. Iya benar. Iya, iya. Kenapa bisa seminggu dalam sekian hari? Karena tarifnya terlalu tinggi di sini. Itu Pak. Apalagi kan dengan Padahal dia sampah udah ya. digaji, Iya, kan? padahal kan Tapi kita di warga Kalau sini mau kalau kita mau memberikan. tarifnya umum, berarti kita buang sampahnya ke tempat umum sana tuh, yang di jalan. Makanya kan dengan mungkin dengan adanya pos pandai yang mudah-mudahan sih sesuai dengan apa yang kita inginkan dan satu pemikiran juga tuh ke petugas kebersihan, mereka jadi lebih mudah, waktunya lebih efisiensi gitu saat menarik sampah, tidak perlu memilah-milah sampah lagi karena masyarakat tidak terbiasa menyimpan sampah seperti ini. Dia kalau masuk perumahan lain dengan masuk kampung Pak. Makanya kita harus ada daya rangsangnya gitu. Saya yakin ada daya rangsang. Saya tahu mereka itu digaji berapa sih dengan babak telur badannya bau segitu. Saya Bau pasti mereka itu berkecimpung dalam air bau. kecil Pak. Mereka tuh bisa duduk di atas sampah. Saya sampai berpikir gitu ya, apalagi zaman COVID itu ya. Nah harapan mereka tuh pasti di sini Pak. Nah, di sini. Cuman edukasi ke masyarakat dari kitanya itu bersatu antara yang bau dan nggak bau kan gitu. Yang misahin mereka ngambil pisahin gitu. Ya, kita ingin cari win-win solusi yang bagus aja sehingga mereka tetap mau kerja dengan baik, masyarakat juga ngebantu, itu yang harus dipikirkan gitu. Ya kalau yang udah sih memang waktu udah ada tuh di perumahan di Gading dia sama seperti itu Pak. Iya. Awal mulanya kan memang dia udah terkelola ya sama dinas lingkungan hidup, sampahnya juga kan otomatis lah dia dapat keuntungan dari sisi lain, dia sambil milah sampah gitu sambil narikin sampah. Tapi saat datang ada pos pandai, beberapa jenis sampah yang punya nilainya udah diambil nih sama pos pandai gitu kan. Nah mereka sih alhamdulillah mengerti gitu dan lebih mempermudah pekerjaan dia gitu. Terus sisi lain pos pandai juga kan memberikan keuntungan lain gitu, ada feedback di situ. Dulu pernah di tahun 2015 Pak kita sosialisasikan tentang sampah, bahwa sampah itu menguntungkan, menabung sampah itu jadi untung, sampah itu punya nilainya. Alhamdulillah sih banyak gitu antusiasnya, tadi jadi daya tarik gitu kan, jadi daya tarik masyarakat mau gitu memilah sampah terus menabung sampah. Dan ada di perjalanan kita di tengah-tengah di tahun 2017 tidak lama mereka berhitung, akhirnya kok dia lo murah sih, di sini besar gitu harganya, gua pindah ke situ. Oh ya udah silahkan, karena memang tujuan kita bukan ke arah nilai, silahkan ibu kalau memang mau pindah ke sana untuk menjualnya gitu, tidak apa-apa. Nah, tujuan kita itu. Terus ada lagi memilah sampah ya, akhirnya jadi ke mindset ekonomi gitu Pasti Pak. ke sana arahnya. Mereka malah tidak memperhatikan lingkungan setempatnya gitu, dan perubahan perilaku itu akhirnya karena uang gitu, bukan karena kepedulian terhadap sampah gitu sih. Itu riwayat kita, maksudnya perjalanan kita kemarin sih, kita pernah gitu menggembor-gembor tentang nilai ya, nilai bahwa sampah itu ada nilainya.
emang cepat gitu, tapi oh ternyata salah juga gitu. Mungkin ada lagi Pak? Nah pembayarannya setiap berapa hari? Gitu. Ditimbang langsung dibayar nggak atau ditransfer? Ya, untuk pembayaran sih ini saldo bisa diambil setelah dirasa udah cukup ya. Biasanya minimal 50.000 itu bisa diambil. Terus nantinya kita buatkan juga ATM melalui ATM BNI nanti. Oh Pak. Pembayarannya Sambungannya di BNI kan ya? BNI nanti. Itu digital. Tapi peruntukannya gimana Pak RW lah dengan masyarakat dengan Kami berdua aja lah dengan Budian nanti. Mungkin sebelum saya lanjut lagi, saya ingin memperkenalkan beberapa Oh, karya lagu tentang lingkungan. Siap. Bagus tuh. Kita. Lu mau nyanyi dengan Pak RW yang nyanyi. Oh, iya. Saya mesti ada bir Pak. Aduh. Mari Pak, ayo. Ini tentang lingkungan ya. Wah, bagus. Ya, selamat siang semuanya. Kenalkan saya Panji Arif dari Pos Pandai yang ingin sedikit ikutan dalam kegiatan yang kalau saya kan sangat baik lah. Jadi apa yang saya bisa ya lewat lagu bersama karya bersama tim tentang dia yang berusahakan ya ini dia yang berusahakan di sekitarku, di sekitarmu, di sekitar kita ada dia yang tak mungkin terlepas seiring kehidupan manusia. Di desa-desa, di kota-kota, bahkan di mana saja dia kan selalu ada, menjadi penampakan yang lumrah. Yang akibatkan keresahan dunia, mencari-cari cara untuk kendalikan dia agar tak ganas mencemari bumi. Dari kegelisahan, dari pencarian didapat satu jawaban agar dia menjadi aman, agar dia bisa menjadi berkah. Siapa dia? Dia adalah sampah. Sampah dipilah, ditabung, didaur ulang, dijadikan sesuatu yang berguna. Sampah dipilah, ditabung, didaur ulang, dijadikan sesuatu yang indah. Sampah dipilah, ditabung, didaur ulang, dijadikan sesuatu yang bernilai. Sampah dipilah, ditabung, didaur ulang, dijadikan sesuatu yang istimewa. Pandai kelola sampah menjadi salah satu solusi turut menjaga kelestarian bumi. Pandai kelola sampah adalah salah
satu solusi menjadikan lingkungan kita berseri. Jadi one false kayaknya. Nah, itulah satu karya dan salah satu cara kita mengedukasi masyarakat, selain daripada kita menjelaskan apa itu sampah, dan kita juga ridangkan melalui lagu biar nggak ini gitu, biar nggak bosan gitu. Itulah. Sampah jadi berkat. Sampah menjadi berkah gitu. Mungkin Budian ada yang mau disampaikan? Boleh Budian. Nanti gimana tekniknya ya? Kan PIC-nya Budian ya. Paling kalau tadi aku dengar gitu kan udah emang yang tukang sampah udah dipisah-pisah. Kalau aku sudah bilang sama Mas Revi, ini tidak, kalau masih pengen tetap dijaga kayak Pak Sony, pengen ngebantu yang udah memilah masih dilanjutin nggak apa-apa. Ini tuh sukarela gitu kalau mau di ini. Terus Enggak, begini maksudnya jangan sampai masyarakat kita satu sisi seperti ini ada terjadi perang psikologis namanya antara petugas sampah dengan apa yang dikerjakan. Satu sisi ya seperti yang saya request, saya pengennya anak-anak. Kalau saya di Sukabumi itu sampai anak SD saya kumpulin loh. Saya edukasi untuk Iya. 100 tahun ke depan ya kan, bisa lakukan. Dan saya sampai subsidi itu ratusan juta Iya. untuk mensubsidi itu. Jadi nggak bisa hanya kita mengedukasi sekali selesai, nggak bisa. Itu yang saya khawatirkan. Iya. Itu. Berkelanjutan ya Pak Sony ya. Pak Yamin lebih jago lah dari saya. Oke, siap. Ya kayak sekolahnya Diva juga ada kan, sama kan. Ya, saya pengharapannya kan bisa jadi pemberdayaan masyarakat juga, Bu. Artinya saya ngelihatkan lingkungan kita ini, katakanlah kalau yang di perumahan ini tadi apa yang kata Pak Sony ya, mungkin secara intelektualnya sudah menengah ke atas. Tapi kan di lingkungan kita juga ada masyarakat-masyarakat yang di bawah standar kehidupan. Ya kita kan jujur aja, kita tenaga satpam ini kan rekrut dari luar kan, tidak dari dalam. Agar nambah pekerjaan juga, sehingga mereka ada pekerjaan, ada penghasilan gitu. Itu yang saya harapkan gitu. Karena Kalau kita pikiran saya, nih kamu punya buku tabungan kayak ART saya, kamu antar ini. Iya. Mungkin kalau yang aku tangkap yang ini Mas Revi jadi personal ya, bukan kalau ini kan pengennya, dan kalau ini awalnya rencananya tabungan itu untuk semua masyarakatnya itu jadi. Ya, tapi kalau makanya saya bilang itu perlu kita pikirkan risknya kan. Kalau misalnya ini ide saya, kalau ART saya yang megang, kalau kamu ngurusin sampah, Iya. karena rata-rata yang milah sampah itu kita perintahin itu kan ART kita alih ke dua tangga juga, ya kan? Nah, dia kalau sudah pilih dan dia merasa ada benefit buat dia akan semangat. Guanya gua buang sampah, ada barangan, gua bila-bila, gua anterin ke dia kan. Karena apa? Kendalanya kita kan kolektifnya itu kan juga benar, nggak mungkin gua nganterin itu duitnya kemana, seperti yang dibilang Pak Yamin tadi. Toh ART kita juga tinggal di sekeliling sini kok. ya, Itu jadi, perlu dipikirkan. ya mendorong supaya lebih besar malahan. Jadi kita hanya sudah tidak berpikir di lingkungan kita ya, berpikir juga bagaimana orang lain juga ikut seperti kita kan gitu. Mana tahu dia dari luar, wah gua bawa sampah aja ke depan, kan bisa saja ada duitnya. Ada duitnya kok makanya. Ada duitnya. Iya. Memungkinkan nggak Mas Revi setiap warga dikasih kartu? Gitu maksudnya. Ya intinya sih begitu ya. Setiap warga dikasih kartu tabungan. Jadi jangan per RW satu kartu tabungan, nanti itu maksudnya biar merangsang para ART setiap rumah kan. Iya. Itu bisa sih, mungkin nanti dikerjasamakannya dengan bank sampah terdekat gitu, dengan bank sampah terdekat. Ya itu Coba, usul loh, cuman saya nggak tahu konsepnya tadi ya. Saya lihat pusat olah sampah oke pos,
bilang ambil nabung gaul pulang. Iya. Saya sampai nabung. Mungkin tahapan selanjutnya lah mungkin ya Mas Revi. Kalau sekarang mungkin satu aja dulu buku tabungannya. Nanti makin banyak baru tuh. Kalau di pos pandai sih mungkin kan secara kolektif ya, jadi memang masyarakat diarahkan untuk menyimpan sampah sesuai jenisnya. Saya jujur ya, waktu Pak Haji bilang sebanyak tuh kardus udah datang ke situ. Nah, Ibu dia. Ada 10 kilo itu kardus semua. Aku udah nganterin ke sana. Betul. Wah, Bu. Kita kumpulin tuh sampah-sampah plastik yang besar-besar, yang galon yang Mas Sony besar. gimana Mas Sony? Budian. Iya. Nganter ke Ke tempat ibu, aku nyangka sudah ada di samping tempat ibu itu. yang ini. Iya. Ini kan baru penempatan kemarin. Iya, saya menyangka sudah ada. Belum sosialisasi. Isunya ibu sudah tersebar seperti masyarakat Bengkulu. Kita lihat rumah ibu terkunci. Aduh, ini tak Jadi isu program ini sudah tersebar. Oh, makanya ini ya, makanya kok bingung loh, kok udah mau. Oh nanti juga aja kalau misalnya emang ada, langsung aja ke udah dikasih tahu contohnya kan tadi sama Mas Rewi langsung di situ. Kalaupun misalnya mau itu nggak nunggu harus saya ada di samping situ. Kecuali kalau misalnya jalan langsung WhatsApp aja kalau misalnya ternyata barangnya besar yang harus langsung dijemput itu nanti aku coba komunikasi Iya, sama Mas Revi. Bisa nanti dijemput. Terus kalau bisa ininya diperbesar lagi. Ya, hambatan sih Sebelah mana nyimpennya? dekat rumah Itu sih. sebelah kanannya Ibu Dian yang tanah kosong. Oh yang seberang itu, Heeh. yang tanah Pak RW itu. Iya, ya tanah saya semua itu. Oh iya iya. Bukan tanah kosong, tanah Pak Iya. RW. Iya benar. Ini juga mau awal. Iya. Mas Revi kalau bisa mungkin kelak ini diperbesar ya. Ya, ya. Karena saya banyak juga saya besi-besi gitu loh. Oh, ya, kalau Agak besar gitu Ibu ya. Secara skala sih udah cuman beberapa Gitu ya? kakak aja gitu. Ini kalau menghayalnya Pak RW, kalau udah besar, ada induk, ada anak. Iya. Anak itu tiap rumah taruh satu yang kayak gitu. Gini ya benar. Hah? Induk, yang satu yang bener di Bisa mana? ya betul-betul. Induknya bisa lah jadi bank sampah. Bank sampah. jadi teknisnya kita nyimpan di situ tuh berapa hari sekali? Untuk teknis sih itu dikembalikan Ibu. jadi nggak terjadwal juga. Ngambilnya nanti kalau udah penuh. Doang nggak ada yang itu Pasang berarti doang ya aja kan? dari rumah jalan kaki nyari. Iya, simpan sini, nanti ketika diambil ditimbang baru ada buku tabungannya, Bu. Satu untuk Yang kata yang nyambung Pak Sony itu kalau ART kan nungguin dong mau di kilo. Oh, Kas RW Pak. RW mendingan Pak. itu mungkin tahap selanjutnya, Bu. Sekarang satu aja Kalau dulu. sekarang itu tabungannya dikolektifkan lah. Nah, gitu. Oh, Ke gitu. PIC dulu PIC Jadi karena belum tuh yang kayak gitunya belum. belum. Jadi sekarang ke globalnya dulu. Globalnya dulu. Makanya kenapa tadi berpikir supaya lebih besar. Nah, ketika nanti sudah pribadi personal. Iya. Tabungan tuh. Lumayan hitung-hitung pikirnya setahun bisa buat THR nih gitu. Ya. Belum setor, hitung dulu. Iya, kilo benar-benar. dulu. Nah, Jadi para mbak-mbak kita sabar Semangat. dulu, sabar dulu ya. Sekarang belum. Belum. Masih satu aja dulu perwakilan perumahan. iya. Nah, nanti Pak RT kalau mau misalnya RT sana juga bisa ngajuin ke nanti melalui Budian dengan PIC-nya mungkin di RT itu ya, Bu. Iya. Nah, untuk di RT 02 Budian PIC kita. Iya. Gitu aja nanti per RT lah. Bisa nanti jadi tabungannya nanti di RT, Iya, ya kan? masing-masing RT lah. Sebelahnya RT RT Pak 03 ada nih kayaknya lahan kosongnya nih. Yang nggak ada mungkin di sana RT 04 nggak ada lahan kosong. Iya. Ya kan? Tapi untuk sementara ini berarti tabungannya untuk Semua dulu. RW. Ini semua RW dulu. Jadi kita bekerja bertahap. Tahap dulu ya, Kan tahap dulu. proyek percontohan. Percontohan dulu ya. Ya kan? Setelah ini percontohan, kenapa tadi udah menghayal jauh ke warga, pengangguran berkurang itu kan khayalan ke depan ya. Iya. Nantilah kalau presiden baru itu, Pak. Jadi kita ambil gambaran besar dulu tadi. Iya. Kalau ini sih proyek percontohan Sekarang ini kecil skala dulu nih ya, kecil. skala kecil. Karena mengedukasi juga kan warga dari perilaku seperti ini berubah seperti itu kan tidak mudah. Iya, tidak mudah. Kalau misalnya udah jadi perilaku dan kebiasaan. Iya. Taunya kita minta yang besar, menumpuk juga kan. Kalau misalnya
perilakunya sudah terbangun gitu kan terhadap sampah dan mulai pengen ke tempat lain itu ya silakan. Ini 500 per kilo aja itu kan merangsang Mbak itu Pak. Iya, lumayan itu Pak. 500 per kilo, wah udah merangsang. Iya. Sampai RW tiap bulan ya tabungan. Iya, makanya lumayan itu. Iya. Biar dia saya jemput dah ya. Bila penting saya yang jemput. THR nggak bakal pusing. Nggak usah, Tambahan, iya. Pak. Oh iya, ada tambahan. Ya kan, saya kan THR warga kan ada tambahan. Iya, tambah. Bulan Agustus ada tambahan nanti. Iya. Yang agak bagus-bagus juga apa-apa Pak, di rumah nggak dipakai, nggak usah rusak, taruh sini aja. Biar lebih banyak. Ya. Kilo ya. Iya. Kategori nggak dipakai tapi nggak rusak, masukin aja sini. Ya, baik Ibu, Bapak, paling gitu aja. Iyalah. Mohon maaf bila mana ada salah kata Iya, dari iya. kita, dari Revi. Kita masih belajar. Iya, sip. Sedikit kita pengen menyalurkan apa yang telah kita lakukan di sana gitu. Iya, iya. Lakukan yang mudah-mudahan dari kecilnya apa yang akan kita kerjakan ke depan bisa bermanfaat untuk lingkungan maupun untuk masyarakatnya. Terima kasih. Sekian dari Revi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, baik. Terima kasih Mas Revi buat sosialisasi yang sudah mencerdaskan, mencerahkan kami warga RW 20. Semoga awal yang baik ini nanti bisa berkembang sesuai dengan harapan kami. Dan nanti ketika masyarakat di sini sudah memahami, mohon juga nanti periode pengangkutannya jangan telat ya. Karena jangan sampai menimbulkan tumpukan sampah. Memang tidak bau tapi merusak pemandangan. Oleh karena itu ketika nanti mungkin ada info dari Budian segera Pak gitu ya. Jadi masyarakat juga jadi tahu ya bahwa pengangkutan itu cepat. Itu aja mungkin harapan kami, dan kepada warga Pak RT masing-masing tolong infokan kepada warga di grup ya. Kalau misalnya Pak RT 03 mau, silakan nanti dikomunikasi dengan Budian, melalui Budian nanti langsung ke pihak ini pos pandai. Kita sih berharap masing-masing RT ada pos pandai untuk mengurangi sampah ya. Mungkin demikian Bapak Ibu, kita akhiri. Terima kasih, selamat pagi menjelang siang, selamat berlibur ya. Silakan, ada sajian kita cuman aqua yang ada. Malu habis lebaran. Bu, makasih Bu.